Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ditya dari kelas 12 TKR 4. Sistem bahan bakar motor konvensional. Sistem bahan bakar berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dan mengirim campuran tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Dilihat dari cara memasukkan campuran udara dan bahan bakar tersebut, ada dua macam. Cara pertama, masuknya campuran udara dan bahan bakar dengan cara dihisap. Sedangkan cara kedua, masuknya campuran udara dan bahan bakar dengan cara diinjeksikan. Cara pertama biasa disebut sistem bahan bakar konvensional. Sedangkan cara kedua disebut sistem injeksi bahan bakar. Sistem injeksi bahan bakar dapat dibagi menjadi sistem bahan bakar mekanik dan sistem injeksi bahan bakar secara elektronik dan biasa disebut EFI, Electronic Fuel Injection. Komponen sistem bahan bakar mekanik. Komponen sistem bahan bakar konvensional terdiri atas tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, karkol kanister, hanya beberapa model saja, saringan bahan bakar, pompa bahan bakar, dan karburator. Tangki bahan bakar. Pada umumnya tangki bahan bakar terbuat dari lembaran baja yang tipis. Penempatan tangki bahan bakar biasanya diletakkan di bagian belakang kendaraan untuk mencegah bocoran apabila terjadi benturan. Namun ada beberapa kendaraan yang letak tangki bahan bakarnya di tengah. Bagian dalam tangki dilapisi bahan pencegah karat. Di samping itu, tangki juga dilengkapi dengan penyekat separator untuk mencegah perubahan permukaan bahan bakar pada saat kendaraan melaju di jalan yang tidak rata. Lubang saluran masuk bahan bakar ke saluran utama terletak 2-3 cm dari dasar tangki untuk mencegah endapan air dalam bensin ikut terhisap ke dalam saluran. B. Saluran bahan bakar. Pada sistem bahan bakar terdapat 3 saluran bahan bakar, yaitu saluran utama yang menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar, saluran pengembali yang menyalurkan bahan bakar kembali dari karburator ke tangki, dan saluran uap bahan bakar yang menyalurkan gas HC, uap bensin, dari dalam tangki bahan bakar ke karkol kanister. Untuk mencegah kerusakan saluran bahan bakar yang disebabkan oleh benturan, biasanya saluran bahan bakar dilengkapi dengan pelindung. Saluran bahan bakar yang menghubungkan karburator dengan pompa bahan bakar menggunakan selang karet karena adanya getaran mesin. Saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar ditempatkan antara tangki dengan pompa bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau air yang mungkin terdapat di dalam bensin. Dalam saringan terdapat elemen yang berfungsi untuk menghambat kecepatan aliran bahan bakar, mencegah masuknya air dan kotoran masuk ke karburator. Partikel kotoran yang besar mengendap di sasar saringan, sedang partikel yang kecil disaring oleh elemen. Pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar yang biasa digunakan pada motor bensin adalah pompa bahan bakar mekanik dan pompa bahan bakar listrik. Pompa bahan bakar mekanik digerakkan oleh mesin itu sendiri, sedangkan pompa bahan bakar listrik digerakkan dengan arus listrik. Ada 2 jenis pompa bahan bakar mekanik,
yaitu pompa bahan bakar yang dilengkapi dengan saluran pengembali dan pompa bahan bakar tanpa saluran pengembali. Namun demikian, konstruksi dan cara kerjanya sama. Pada mesin-mesin terdahulu umumnya saluran pengembali ada di karburator, sedangkan mesin-mesin sekarang saluran pengembalinya ada di pompa bahan bakar. Adapun cara kerja pompa bahan bakar mekanik dapat dijelaskan apabila rocker arm ditekan oleh knob. Diafragma tertarik ke bawah sehingga ruang di atas diafragma menjadi hampa. Katup masuk terbuka dan bahan bakar akan mengalir ke ruang diafragma. Pada saat ini katup keluar tertutup. Pada saat penyaluran, pada saat knob tidak menyentuh rocker arm, diafragma bergerak ke atas sehingga bahan bakar yang ada di ruang diafragma terdorong keluar melalui katup keluar dan terus ke karburator. Tekanan penyaluran sekitar 0,2 sampai dengan 0,3 kg per cm kubik. Apabila bahan bakar pada karburator sudah cukup, maka diafragma tidak terdorong ke atas oleh pegas dan pull rod pada posisi paling bawah, karena tekanan pegas sama dengan tekanan bahan bakar. Pada saat ini rocker arm tidak bekerja meskipun poros knob berputar sehingga diafragma diam dan pompa tidak bekerja. Berbeda dengan pompa bahan bakar mekanik, pompa bahan bakar listrik dapat ditempatkan di mana saja dengan tujuan untuk menghindari panas dari mesin. Pompa bahan listrik langsung bekerja setelah kunci kontak di-on-kan. Jenis pompa bahan bakar listrik bermacam-macam, antara lain model diafragma, model plunger, model sentrifugal, dan sebagainya. Pada model ini akan dibahas pompa bahan bakar model diafragma. Apabila kunci kontak diputar pada posisi on, akan terjadi kemagnetan pada solenoid yang menyebabkan diafragma tertarik ke atas sehingga bahan bakar masuk melalui katup masuk. Pada saat yang sama, platina membuka karena tuas platina dihubungkan dengan rod, sehingga kemagnetan pada solenoid hilang. Akibatnya, diafragma bergerak ke bawah mendorong bahan bakar keluar melalui katup buang. Karkol kanister. Karkol kanister berfungsi untuk menampung sementara uap bensin yang berasal dari ruang pelampung pada karburator dan uap bensin yang dikeluarkan dari saluran emission pada saat tekanan dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur di dalam internal kanister agar tidak terbuang keluar. Uap bensin yang ditampung oleh karkol kanister dikirim langsung ke intake manifold, kemudian ke ruang bakar untuk dibakar pada saat mesin hidup. Turunnya temperatur sekeliling juga menghasilkan merendahnya tekanan di dalam tangki bensin, menyebabkan uap bensin di dalam kanister terhisap kembali ke dalam tangki untuk mencegah uap bensin terbuang keluar. Untuk menjamin agar kapasitas kanister dapat bekerja dengan sempurna, beberapa model dilengkapi dengan dua karkol kanister. Macam-macam karburator. Karburator berfungsi untuk merubah bahan bakar dalam bentuk cair menjadi kabut bahan bakar dan mengalirkan ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Karburator mengirim sejumlah campuran udara dan bahan bakar melalui intake manifold
menuju ruang bakar sesuai dengan beban dan putaran mesin. Dilihat dari tipe Venturi, karburator dapat dibedakan menjadi 1. Karburator dengan Venturi tetap atau fixed Venturi. Karburator dengan Venturi tetap atau fixed Venturi dewasa ini masih banyak digunakan karena konstruksinya sederhana. Sifat utama karburator tersebut menggunakan sebuah Venturi tetap dengan diameter tertentu. Besarnya vakum yang dihasilkan oleh udara yang mengalir melalui Venturi tersebut sesuai dengan kecepatan aliran. Kecepatan aliran dipengaruhi oleh beban mesin dan pembukaan katup gas. Keadaan tersebut akan mempengaruhi banyak sedikitnya bahan bakar yang keluar dari Venturi. 2. Karburator variabel Venturi. Karburator variabel Venturi menggunakan sistem di mana permukaan Venturi dikontrol sesuai dengan banyaknya udara yang dihisap. Salah satu keistimewaan karburator tersebut adalah perubahan membukanya Venturi sama saat kecepatan rendah dan sedang, serta pada beban ringan dan sedang. Dengan alasan tersebut, volume bahan bakar berubah sesuai dengan volume udara yang masuk dan tahanan udara yang masuk menjadi kecil. Dengan demikian dapat memudahkan untuk mencapai output yang tinggi. Tingkat aliran udara yang dihisap melalui karburator variabel Venturi dibanding dengan karburator fixed Venturi, maka karburator variabel Venturi mempunyai tingkat aliran udara yang tetap atau adanya tahanan pada aliran udara yang memotong daerah full pada RPM mesin, sehingga diperoleh suatu campuran yang baik antara udara dan bahan bakar. 3. Karburator air valve Venturi. Pada karburator air valve Venturi membukanya air valve dikontrol dengan besarnya udara yang dihisap. Konstruksinya berbeda dengan karburator variabel Venturi, tetapi cara kerjanya sama. Karburator jenis air valve Venturi mempunyai dasar karburator arus turun 2 barel, downdraft double barel, tetapi konstruksi dan cara kerjanya sama dengan sistem sekondari yang dimodifikasi. Katup udara terpasang di dalam silinder sekondari dan membukanya air valve bervariasi sesuai dengan jumlah udara yang dihisap. Kevakuman pada nozzle utama dikontrol agar bekerjanya konstan. Karburator jenis ini tidak mempunyai tahanan aliran udara pada Venturi sehingga keuntungannya mampu menghasilkan output yang besar. Di samping itu, membuka dan menutupnya katup turtle secara mekanik, maka diafragma tidak diperlukan lagi. Komponen karburator mainjet. Mainjet berfungsi untuk mengatur volume bahan bakar yang mengalir dari ruang pelampung menuju ruang bakar melalui idle port, slow port, dan nozzle utama. Pada mainjet terdapat angka yang menunjukkan besarnya diameter lubang mainjet. Semakin besar angka yang ditunjukkan pada mainjet, berarti lubang mainjet semakin besar. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil angka yang ada pada mainjet, berarti lubang mainjet juga semakin kecil. Besar kecilnya lubang mainjet akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar pada suatu motor. Untuk karburator double barrel terdapat 2 buah mainjet, yaitu primary mainjet dan secondary mainjet, dengan ukuran lubang yang berbeda karena masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda.
Slow jet. Fungsi slow jet adalah untuk mengatur volume bahan bakar yang menuju idle port dan slow port. Lubang slow jet sangat kecil sehingga seringkali buntu apabila bahan bakar yang digunakan kotor atau jika dalam sistem bahan bakar tidak menggunakan saringan bahan bakar yang mengakibatkan motor tidak dapat berputar stasioner. Economizer jet. Economizer jet yang terletak setelah slow jet berfungsi untuk mempercepat aliran bahan bakar karena laju aliran bahan bakar akan terhambat setelah melewati slow jet yang lubangnya sangat kecil. Air bladder. Air bladder berfungsi untuk membantu otomisasi bahan bakar yang keluar melalui nozzle utama. Apabila tanpa air bladder, maka butiran bahan bakar yang keluar dari nozzle utama lebih besar dibanding dengan apabila dilengkapi air bladder sehingga kabut bahan bakar yang keluar dari nozzle utama semakin halus. Main nozzle. Nozzle utama atau main nozzle merupakan lubang keluarnya bahan bakar pada saat motor berputar pada kecepatan tinggi. Pada karburator multibarrel, jumlah nozzle ada dua, yaitu primary main nozzle dan secondary main nozzle. Pada putaran stasioner dan rendah, bahan bakar dari ruang pelampung belum keluar dari nozzle utama karena kevakuman di sekitar nozzle masih rendah, sehingga tidak mampu menghisap bahan bakar yang ada di ruang pelampung. Turtle valve. Katup turtle atau turtle valve atau biasa disebut katup gas. Ada katup yang berfungsi untuk mengatur pembukaan saluran udara yang masuk ke dalam silinder. Katup ini dikendalikan oleh pengemudi melalui pedal gas. Apabila pedal gas diinjak, maka pembukaan katup gas semakin lebar, sehingga udara yang masuk ke ruang bakar semakin banyak. Cook valve. Katup Cook atau Cook valve merupakan katup yang mengatur besarnya kevakuman yang terjadi di bawah katup Cook tersebut. Semakin besar kevakuman yang terjadi, maka jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam silinder semakin banyak. Bekerjanya katup dikendalikan oleh pengemudi untuk cuk manual dan secara otomatis untuk cuk otomatis. Idle mixture adjusting screw. Baut penyetel campuran idle berfungsi untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar pada saat motor berputar pada putaran idle atau stasioner, sehingga diperoleh campuran yang ideal. Kemudian cara kerja karburator. Untuk memenuhi kebutuhan kerjanya, pada karburator terdapat beberapa sistem, yaitu sistem pelampung, sistem stasioner dan kecepatan lambat, sistem kecepatan tinggi primer, sistem kecepatan tinggi sekunder, sistem tenaga atau power system, sistem percepatan, sistem cuk. Sistem pelampung diperlukan untuk menjaga agar permukaan bahan bakar pada ruang pelampung selalu konstan. Pada ruang pelampung terdapat pelampung float dan jarum pelampung atau needle valve. Sistem pelampung dapat bergerak naik turun sesuai dengan tinggi permukaan bahan bakar.
sedangkan jarum pelampung berfungsi untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar yang berasal dari pompa bahan bakar. Apabila permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung turun, maka pelampung akan turun sehingga jarum pelampung membuka saluran masuk. Akibatnya, bahan bakar yang berasal dari pompa bahan bakar mengalir masuk ke ruang pelampung. Selanjutnya, apabila permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung naik, maka pelampung ikut naik, sehingga jarum pelampung menutup saluran bahan bakar. Akibatnya aliran bahan bakar terhenti, demikian seterusnya, sehingga permukaan bahan bakar diharapkan selalu konstan, walaupun putaran mesin berubah-ubah. Dalam kenyataannya, jarum pelampung terdiri atas katup jarum, pegas, dan pin. Pada katup jarum terdapat pegas yang berfungsi untuk mencegah pembukaan katup jarum pada saat kendaraan tergoncang. Sistem stasioner dan kecepatan lambat. Sistem stasioner, pada saat mesin berputar stasioner, bahan bakar mengalir dari ruang pelampung melalui primary main jet, kemudian ke slow jet, economizer jet, dan akhirnya ke ruang bakar melalui idle port. Sistem kecepatan lambat, kemudian pada saat pedal gas ditekan sedikit, maka katup gas akan membuka lebih lebar sehingga aliran bahan bakar dari ruang pelampung tersebut masuk ke ruang bakar selain melalui idle port juga melalui slow port. Sistem kecepatan tinggi primer. Pada saat pedal gas dibuka lebih lebar, aliran bahan bakar dari ruang pelampung langsung menuju primary main nozzle atau nozzle utama primer. Sementara dari idle port dan slow port tidak lagi mengeluarkan bahan bakar karena kevakuman pada idle port dan slow port lebih rendah daripada di daerah primary main nozzle. Sistem kecepatan tinggi primer. Sistem kecepatan tinggi sekunder. Pada saat pedal gas dibuka penuh, maka katup gas sekunder atau secondary throttle valve terbuka sehingga bahan bakar keluar selain dari nozzle utama primer juga melalui nozzle utama sekunder. Dengan demikian, jumlah bahan bakar yang masuk lebih banyak lagi, karena dari kedua nozzle mengeluarkan bahan bakar. Sistem tenaga. Sistem tenaga primary height. Sistem mempunyai perencanaan untuk pemakaian bahan bakar yang ekonomis. Apabila mesin harus mengeluarkan tenaga yang besar, maka harus ada tambahan bahan bakar ke primary high speed system. Tambahan bahan bakar disuplai oleh power system atau sistem tenaga, sehingga campuran udara dan bahan bakar menjadi kaya. Apabila katup gas hanya terbuka sedikit, kevakuman pada intake manifold besar, sehingga power piston akan terhisap pada posisi atas. Hal tersebut akan menyebabkan power spring menekan power valve sehingga power valve tertutup. Apabila katup gas dibuka lebih lebar, maka kevakuman pada intake manifold akan berkurang sehingga kevakuman tersebut tidak mampu melawan tegangan pegas power valve atau spring A. Akibatnya power piston akan menekan power valve sehingga saluran power jet terbuka.
Pada keadaan seperti ini, bahan bakar disuplai dari primary main jet dan power jet. Sistem percepatan. Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, katup gas akan membuka secara tiba-tiba pula, sehingga aliran udara akan menjadi lebih cepat. Sementara bahan bakar mengalir lebih lambat karena berat jenis bahan bakar lebih rendah daripada udara sehingga campuran menjadi kurus. Padahal pada keadaan tersebut dibutuhkan campuran yang kaya. Untuk itu, pada karburator dilengkapi sistem percepatan. Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, plunger pompa akan bergerak turun menekan bahan bakar yang ada di ruang di bawah plunger pompa. Akibatnya bahan bakar akan mendorong outlet steel valve dan discharge valve, sehingga bahan bakar keluar melalui pump jet menuju ruang bakar. Setelah melakukan penekanan, plunger pompa kembali ke posisi semula karena adanya pegas yang ada di bawah plunger pompa. Akibatnya bahan bakar yang ada di ruang pelampung terhisap melalui inlet steel valve. Sistem cuk. Pada saat mesin dingin, bahan bakar tidak akan menguap dengan baik dan sebagian campuran udara dan bahan bakar yang mengalir akan mengimbun pada dinding intake manifold karena intake manifold dalam keadaan dingin. Keadaan tersebut akan mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar menjadi kurus, sehingga mesin sukar hidup. Sistem cuk membuat campuran udara dan bahan bakar menjadi kaya 1:1 yang disalurkan ke dalam silinder apabila mesin masih dingin. Ada dua sistem cuk yang biasa digunakan pada karburator, yaitu sistem cuk manual dan sistem cuk otomatis. Sistem cuk manual. Pada sistem cuk manual, untuk membuka dan menutup katup digunakan rim cage yang dihubungkan ke ruang kemudi. Apabila pengemudi akan membuka atau menutup katup cuk, cukup menarik atau menekan tombol cuk yang ada pada instrumen panel dashboard. Sistem cuk otomatis. Pada sistem cuk otomatis, katup cuk membuka dan menutup secara otomatis tergantung dari temperatur mesin. Pada umumnya, sistem cuk otomatis yang digunakan pada karburator ada dua macam, yaitu sistem pemanas dari exhaust dan sistem elektrik. Pada saat mesin di start, katup cuk tertutup rapat sehingga temperatur di ruang mesin mencapai 25 Celcius. Apabila mesin dihidupkan dalam keadaan katup cuk menutup, maka akan terjadi kevakuman di bawah katup cuk. Hal tersebut akan menyebabkan bahan bakar keluar melalui primary low dan high speed system dan campuran menjadi kaya. Setelah mesin hidup, pada terminal L timbul arus dan voltage regulator. Arus tersebut akan mengalir ke coke relay sehingga menjadi on. Akibatnya arus dari ignition switch mengalir melalui coke relay menuju ke massa electronic head coil. Apabila electronic head coil membara atau panas, maka bimetal elemen akan mengembang dan akan membuka coke valve. PTC berfungsi untuk mencegah arus yang berlebihan yang mengalir dari electronic head coil apabila katup cuk telah terbuka. Temperatur di dalam ruang pegas telah mencapai
100 Celcius.